Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya masih membahas tentang cara input rencana umum pengadaan RUP dari awal sampai akhir. Kali ini videonya tidak saya potong-potong seperti video sebelumnya, hanya tentang beberapa bagian ini dari awal. Di sini juga sebelum penginputan ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan. Misalnya ini, data sirup sebagai sumber seluruh aplikasi pengadaan barang dan jasa. Jadi aplikasi LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, siswa P3DN, AMEL, aplikasi monitoring, dan katalog. Mungkin ada lagi beberapa aplikasi lain. Ini semuanya mengambil data dari sirup. Jadi jika data dari sirup tidak diinput atau salah input, maka akan berpengaruh ke aplikasi lainnya. Contoh ke LPSE. LPSE ketika akan membuat paket pekerjaan, misalnya tender, seleksi, pengadaan langsung, kita mencari ID root-nya, ID root yang dari sirup. Nah, ini misalnya tendernya salah bikin, di sini dikecualikan, atau pengadaan langsung, maka yang seharusnya paketnya tender tidak akan muncul di kolom tender. Siswa P3DN, ini aplikasi monitoring ya, memonitor belanja barang jasa setiap OPD, satuan kerja. Misalnya ini ada belanja pengadaan alat tulis kantor, misalnya kita input di sirupnya di swakelola, maka di sistem pengawasan dia tidak akan termonitor sebagai belanja barang jasa karena salah tempat. Jadi siswa juga hulunya sirup. AMEL, aplikasi monitoring ini termasuk baru ya. Ini memonitor pengadaan barang jasa dari perencanaan sampai pembayaran. Ini posisinya berada di LPSE. Satu kesatuan di aplikasi LPSE yang juga mengambil data dari sirup. Nanti saya lihat di sekilas tentang AMEL. Katalog ya, katalog sudah pasti. Belanja katalog. Jadi ketika pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen mau membuat paket, akan diminta memasukkan ID RUP. ID RUP-nya dapat dari mana? Dari sirup. Kita salah input atau tidak diinput. Ini kuncinya ketika menginput di sirup, metode pemilihan penyediaannya e-purchasing. Jika bukan e-purchasing, maka di katalog bisa dicari RUP-nya tapi tidak bisa disimpan. Oke, ini AMEL tadi ya, AMEL. Jadi gambaran AMEL itu seperti ini. Ini misalnya kita diminta data oleh APIP tentang rencana dan realisasi pengadaan barang. Dimintanya data tendernya berapa, tender cepat berapa, pengadaan langsung berapa, sampai ke swakelola. Pasti bingung mencarinya di mana. Mencarinya di sini tadi pakai aplikasi AMEL. Masuk ke LPSE. Ini saya masuk ke LPSE Tebo. Ini ada sedikit kendala. Jangan kaget ya jika bertemu hal-hal seperti ini, dibaca isinya. Ini ada sedikit kesalahan teknis yang kalau saya jelaskan nanti panjang penjelasannya. Jadi kalau ketemu seperti ini, cukup klik advance, lalu proses. Ini tidak safe, tidak aman, ya lanjut. Di ini LPS itu saya masuk, ini AMEL. Jadi disinilah laporan. Ini kan ada tadi nih. Ini rencananya kan, ini kan ada ini. Tendernya 297 M. Ini dapat datanya dari mana? Di AMEL bisa dilihat ya. Rekap perencanaan. Semua satker. Ini ya 297 M,128 di data ini tadi. Jadi kalau datanya salah input di sirup, maka ininya juga kacau sampai pelaporan terakhir. Cukup jelas ya pentingnya sirup sebagai hulu semua
aplikasi pengadaan barang dan jasa. Terus kita lanjut ke penginputan. Sebelum penginputan, ini sedikit saya jelaskan. Misalnya ini, ketika kita melihat rekap pengadaan barang jasa di Sirup, rekap rencana umum pengadaan, kita kan lihat nih, ada metode pemilihan penyedia yang seleksi, pengadaan langsung, e-purchasing, dan ini juga ada dikecualikan. Kalau pelaku barang jasa sudah jelas pasti tahu ya. Seleksi ini untuk jasa konsultan 100 juta ke atas. Pengadaan langsung sampai dengan 200 juta barang dan konstruksi ya. E-purchasing. Ini dulu sebelum 2001 ke atas, ini kebanyakan operatornya input di bagian swakelola. Sejak aplikasi Siswas muncul, ini dipindahkan ke pengadaan langsung agar muncul di Siswas. Namun untuk saat ini semuanya ini terlihat di download di e-purchasing semua. Pasti belanja secara e-katalog. Kenapa? Kenapa mesti e-purchasing? Ini jawabannya. Jawabannya di Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kurung P3DN dan produk usaha mikro bla bla bla. Di sini Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada 1 para menteri kabinet Indonesia Maju sampai dengan 10 para bupati dan wali kota. Saya ambil poin-poin penting di sini. Jadi instruksi Presiden kepada nomor 1 sampai 10 tadi, nih, memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau daring. Jadi sudah jelas ya. Mungkin ada beberapa daerah yang belum ada perda atau perbuknya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai landasan hukumnya. Jadi ini jawaban kenapa mesti purchasing. Terus ini dikecualikan, kok dikecualikan ya? Mungkin kalau operator input datanya dari baik bagian keuangan atau umum mungkin agak bingung. Ini bisa kita temukan jawabannya di peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Ini bisa kita lihat di sini yang mana yang dikecualikan. Ini kebetulan saya menemukan sebuah artikel yang sangat menarik ya. Ini disusun oleh Pak Alwi Isnandar Eswam, Ibu Anggraini Purpaningtyas dan kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ibu atas artikelnya. Di sini sudah dirangkum berdasarkan peraturan tadi. Ini juga berdasarkan Perpres 16 dan Perpres 12. Barang jasa yang dikecualikan apa saja sih? Ini pengadaan barang jasa pada layanan umum, ini blood biasanya di rumah sakit umum. Ini bisa dijelaskan ya. Nanti di deskripsi ada beberapa file yang saya share, silahkan di download termasuk ini. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas. Contohnya apa? Listrik, telepon, internet, air bersih, bahan bakar gas. Jadi ini masuk ke dikecualikan, bukan swakelola atau pengadaan langsung ya. Ini dasarnya. C. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Contohnya apa? Pembelian atau sewa, pemesanan, langganan. Langganan majalah, koran bisa masuk dikecualikan, bisa. Kalau untuk pembelian dan sewa ya dikecualikan, namun jika sudah tersedia di e-katalog lokal diutamakan ya, maka posisinya akan lebih bagus di e-purchasing ya, untuk menjalankan instruksi Presiden tadi. Sampai ke bawah bisa dibaca ya. Jadi kita ketika melakukan input data, udah baiknya semua peraturan kita pahami dulu agar tidak salah dalam penginputan.